Kita dengan paparan dari Bapeda Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Desnius JMPD, dengan hormat disilakan. Baik, silakan dari paparan dari Bapeda Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Desnius JMPD, memaparkan. Data Bu. Kayang, apa namanya kayang. Tapi foldernya ya Pak. Saya pakai foldernya A aja ya. Materi kapan tuh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera serta salam sehat bagi kita semuanya. Adil Katalino, Bacara Bingkak Sarga, Senada Ibadah. Yang saya hormati Bapak Gubernur Kalimantan Barat atau yang terpilih dalam hal ini Pak Sekda Provinsi Kalimantan Barat. Yang saya hormati Bapak Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang, yang kami hormati DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang hadir pada saat ini, yang kami hormati Ketua dan Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkayang, Forkopimda Kabupaten Bengkayang, OPD Provinsi Kalimantan Barat yang hadir pada saat ini atau yang mewakili OPD yang ada, OPD dinas maupun dinas yang ada di lingkungan pemerintah provinsi, di lingkungan Kabupaten Bengkayang yang hadir pada saat ini atau yang mewakili tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta para hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami banggakan.
sebelum menyampaikan paparan ini, kami menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Barat, di mana sejujurnya beliau yang hadir di tengah-tengah kita, namun dengan tidak mengurangi rasa hormat beliau, beliau menyampaikan salam karena beliau sedang mengikuti iklan tim 2. Selanjutnya kami menyampaikan paparan sebagai berikut. Next. Langsung ke paparan. Sambil menunggu tayangan, yang pertama dasar hukum. Ada beberapa dasar hukum dalam pelaksanaan rancangan rencana kerja pemerintah daerah Kalimantan Barat. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 56, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, 33, yang berikutnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Junto Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Kemudian Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008, Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019. Jadi itu adalah merupakan dasar hukum dari pelaksanaan dan penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian selanjutnya kita akan melihat indikator makro kewilayahan tahun 2020. Di mana kalau kita lihat posisi Bengkayang untuk laju pertumbuhan ekonominya pada tahun 2020 ikut mengalami kontraksi di angka minus 1,99%. Karena bagaimanapun juga ini adalah akibat dari pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Kemudian tingkat penambahan terbukanya di angka 3,91, IPM 67,87, kemudian kemiskinan 6,62, kemudian stuntingnya 30,05, sedangkan IDM-nya 0,6516. Dari beberapa indikator makro ini, ada beberapa indikator yang angkanya cukup lebih baik daripada angka provinsi maupun angka dari beberapa kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Pertama, misalnya di TPT, kemudian IPM-nya. Jadi IPM Kabupaten Bengkayang untuk posisi tingkat 14 kabupaten dan kota itu ada di posisi 4. Ini cukup menggembirakan dan ini penyumbang agregasi IPM
tingkat provinsi yang sementara pada saat ini masih tetap bercokol di posisi 30 dari 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Next. Kemudian ini adalah merupakan indikator makro Kabupaten Bengkayang capaian untuk tahun 2019-2020. Jadi 2019-2020 IPM-nya juga mengalami kenaikan dari 67,57 poin menjadi 67,8 poin di tahun 2020. Kemudian pertumbuhan ekonomi ini yang saya katakan tadi agak sedikit mengalami kontraksi, dan ini bukan hanya Kabupaten Bengkayang, hampir seluruh kabupaten, provinsi, bahkan nasional, bahkan dunia mengalami kontraksi. Tapi kalau kita lihat angka ini masih cukup tinggi dibandingkan dengan yang dialami oleh provinsi. Kemudian tingkat kemiskinan 2019 ke 2020 juga mengalami sedikit penurunan dari 6,96% menjadi 6,62%. Demikian juga halnya dengan TPT 2019 2,71 menjadi 3,91. Stunting agak mengalami penurunan sedikit dari tahun 2019 ke 2020 31,68 menjadi 30,05. Namun Kabupaten Bengkayang merupakan 4 kabupaten terbesar nilai stuntingnya. Artinya ada apa di Bengkayang sehingga stuntingnya termasuk nomor 4 terbesar di bawah Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, dan Skadau kalau tidak salah saya. Jadi posisinya masih di 4 besar tertinggi nilai stuntingnya. Ini menjadi PR bagi pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk bagaimana nantinya harus mampu meminimalisir atau menurunkan tingkat stunting ini. Kemudian yang berikutnya di bawah ini adalah merupakan target capaian indikator kinerja makro daerah yang coba kami dari tim kerangka ekonomi makro daerah provinsi yang coba mentargetkan yang nantinya kiranya dapat dicapai oleh pemerintah Kabupaten Bengkayang. Untuk IPM 2020 kita targetkan di 68,99 poin dan di tahun 2022 69,69 poin. Untuk pertumbuhan ekonominya 2021 4,72 dengan range 5,49, sedangkan di tahun 2022 4,96 sampai 5,71%. Selanjutnya untuk tingkat kemiskinan di tahun 2021 6,74 sampai 6,8. Di tahun 2022 6,63 sampai 6,71. Sedangkan untuk TPT-nya di tahun 2021 3,77 sampai 2,53. Sedangkan di tahun 2022 3,62 sampai 2,76. Untuk stunting sementara ini belum bisa kami proyeksikan karena memang stunting ini agak sedikit rada-rada sulit, banyak indikator yang harus kita lihat. Sebagai contoh misalnya indikator ketahanan sosial maupun yang lain-lainnya. Dan ini menunjukkan PR secara nasional. Maka kami belum berani atau belum bisa memproyeksikan seperti apa stunting
di Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2022. Next. Ini adalah perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Bengkayang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir 2011 sampai 2020. Berdasarkan kurva itu, tahun-tahun sebelumnya, mulai tahun 2011 sampai 2018, IPM Bengkayang masih di bawah IPM provinsi. Namun pada tahun 2019 dan 2020, alhamdulillah IPM Bengkayang sudah mampu menyalip IPM provinsi, dan posisinya untuk tingkat kabupaten kota dari 12 kabupaten dan 2 kota, Kabupaten Bengkayang berada di peringkat keempat. Ini suatu hal yang cukup menggembirakan, dan semoga hal ini masih bisa ditingkatkan lagi sehingga nanti akan mampu memberi nilai tambah, karena bagaimanapun juga IPM provinsi merupakan agregasi dari IPM 14 kabupaten kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Jadi sebenarnya kita sangat masih mempunyai pekerjaan yang cukup berat berkaitan dengan IPM ini, terutama di tingkat provinsi. Kita masih bercokol atau berada di posisi peringkat 30 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Next, berbicara masalah IPM, tentunya IPM ini adalah merupakan komposit pembentuknya. Jadi ada 3 dimensi pembentuk dengan beberapa indikator, sehingga kita bisa memperoleh poin daripada IPM. Untuk dimensi itu ada yang namanya dimensi kesehatan, di mana indikatornya adalah usia harapan hidup. Nah, untuk usia harapan hidup di Bengkayang, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bupati, itu memang benar bahwa usia harapan hidup Bengkayang ini cukup bagus dan sangat bagus. Dia sudah di atas rata-ratanya nasional dan juga provinsi. Ini cukup bagus. Kemudian untuk dimensi pengetahuan maupun pendidikan, yang indikatornya adalah harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, lumayan bagus. Artinya, kenapa saya katakan demikian? Ketika kita melihat indikator pembentuk HLS dan RLS ini menjadi perhatian kita bersama untuk pemerintah Kabupaten Bengkayang. Kalau secara IPM yang kompositnya tadi itu memang cukup bagus. Namun ketika kita lihat indikatornya, nah indikatornya ini yang perlu mungkin menjadi perhatian serius kita. Karena terus terang saja dari indikator HLS dan RLS-nya sebagai salah satu contoh, misalnya kita di situ ada namanya angka partisipasi murni tingkat SD, SMP, SMA dan lain sebagainya. Kemudian masih tingginya angka putus sekolah. Ini berdasarkan data NPD yang dirilis, NPD 2019, kebetulan NPD 2020 belum bisa dirilis. Mungkin teman-teman di Dinas Pendidikan juga sangat tahu itu, bahwa ada terjadi kalau tidak salah di semacam di regrouping. Dulu ada direktur atau direktorat yang khusus menangani masalah neraca pendidikan daerah. Ini merupakan salah satu kendala sehingga kita belum bisa melihat angka NPD secara keseluruhan. Maka kita tidak bisa melihat secara pasti seperti apa nanti indikator-indikator berbentuk dari HLS dan RLS tersebut. Kemudian yang dimensi ketiga adalah
pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Jadi di Bengkayang juga cukup bagus pengeluaran per kapitanya, namun di tahun 2020 cukup berdampak karena terjadi penurunan sedikit. Yang tadinya 2019 itu 9,182 menjadi 9102 di tahun 2020. Next. Ini adalah grafik dimensi usia harapan hidup di Kabupaten Bengkayang maupun di Provinsi Kalimantan Barat. Jadi kita lihat di Bengkayang sudah cukup jauh dibandingkan tingkat provinsi. Next, ini adalah grafik atau kurva HLS dan RLS ketika kita melihat antara Kabupaten Bengkayang dengan Provinsi Kalimantan Barat. Jadi di mana Bengkayang sudah cukup. Kalau kita lihat memang RLS HLS Bengkayang itu masih agak sedikit di bawahnya provinsi. Maka itu saya katakan tadi bahwasannya kalau berbicara masalah IPM, komposisi penduduknya itu yang menjadi perhatian kita bersama, yaitu untuk indikator-indikatornya tadi. Next. Kemudian ini adalah grafik dari standar hidup layak atau dimensi kualitas hidup manusia, atau yang sering kita sebutkan dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Jadi di Bengkayang cukup bagus, namun bagaimanapun juga akibat pandemi COVID juga terjadi penurunan. Next, untuk pertumbuhan ekonomi di Bengkayang 5 tahun terakhir 2015 sampai 2019 kita lihat pertumbuhan ekonomi Bengkayang masih di atas rata-rata pertumbuhan secara provinsi. Namun terakhir 2020 kontraksinya ya agak sedikit di bawah provinsi karena Bengkayang terkontraksi di minus 1,99, sedangkan kalau yang di provinsi itu di minus 1,82. Jadi agak sedikit tinggi di Bengkayang, rendah di Bengkayang. Next, untuk pertumbuhan per DRB Kabupaten Bengkayang bisa dilihat seperti next, lanjut. Next. Nah, ini adalah struktur dan pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha yang ada di Kabupaten Bengkayang. Jadi kalau kita lihat dari struktur PDRB-nya ada 4 sektor yang mempunyai share yang cukup tinggi untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang. Yang pertama adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan. Jadi itu masih mendominasi. Semoga kedepannya semakin lebih baik. Yang kedua adalah industri pengolahan. Sedangkan yang ketiga adalah perdagangan besar dan eceran. Kemudian yang keempat adalah konstruksi, dan kelima adalah administrasi, pemerintahan, perikanan, dan lain sebagainya. Nah, kita berharap nantinya bukan hanya 4-5 sektor itu saja yang ikut berkontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang. Next, ini adalah merupakan proyeksi pertumbuhan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang maupun provinsi yang coba kita susun melalui tim KMD atau Kerangka Ekonomi Makro Daerah. Namun ini agak sedikit meleset juga karena ternyata ini kami susun sebelum dirilis. Sebelum adanya rilis kemarin, kalau tidak salah baru beberapa hari kemarin rilis BPS itu ternyata hitungan kami juga meleset. Yang namanya proyeksi itu pasti meleset. Namun itulah yang coba kita bangun
dan ternyata memang tidak terlalu jauh angkanya lari seperti itu. Next. Kemudian ini adalah itu indikator kemiskinan. Garis kemiskinan yang ada di Kabupaten Bengkayang, kalau kita lihat dari tahun 2011 sampai 2020 mengalami kenaikan, artinya mengalami perbaikan. Terjadinya perbaikan terhadap daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat. Karena kita semakin tinggi tingkat konsumsi masyarakat, maka semakin tinggi, makin jauh dengan garis di bawah garis kemiskinan. Seperti itu. Kemudian indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahannya dari tahun 2014 sampai 2020 mengalami fluktuatif. Artinya terjadi naik turun. Nah, ini juga menjadi konsentrasi kita di Kabupaten Bengkayang agar indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Bengkayang juga ke depannya akan lebih baik. Sedangkan untuk persentase penduduk miskin, Kabupaten Bengkayang berdasarkan data mulai 2011 sampai 2020 juga mengalami sedikit penurunan, namun tidak begitu banyak. Artinya ini juga menjadi beban bagi pemerintah untuk bagaimana mengupayakan sehingga persentase penduduk miskin Kabupaten Bengkayang semakin tahun semakin lebih baik atau lebih sedikit. Demikian juga hanya dengan jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Bengkayang. Namun kalau kita lihat dari penduduk miskin secara provinsi memang lebih bagus yang dimiliki oleh Kabupaten Bengkayang. Next. Kemudian tingkat pengangguran seperti apa yang dikatakan oleh Pak Bupati tadi, ya, kebetulan ya tingkat pengangguran Kabupaten Bengkayang juga cukup bagus ya karena tidak terlalu tinggi angkanya. Semoga kedepannya lebih baik. Ya. Nah, mungkin yang menjadi fokus teman-teman di Kabupaten Bengkayang berkaitan dengan stunting tadi, karena stunting di tahun 2020 itu masih di 30,05, itu masih cukup tinggi. Dan nomor 4 terbesar dari 14 kabupaten kota. Next. Itulah indeks desa membangun. Indeks desa membangun Kabupaten Bengkayang berdasarkan data yang kami miliki juga masih belum menggembirakan karena di tahun 2020 desa mandiri yang ada di Kabupaten Bengkayang baru berjumlah 6 ya kalau tidak salah. Semoga saya tidak keliru. Artinya dari 122 desa itu kita masih perlu banyak bekerja karena yang maju itu baru 21 desa, berkembang itu 64, tertinggal itu 31 ya. Alhamdulillah untuk desa sangat tertinggalnya tidak ada lagi 0. Next. Inilah pencapaian IDM Provinsi Kalimantan Barat dan posisi Bengkayang. Untuk IKS-nya 0,761, IKS nya 0,535, sedangkan IKL 0,658 dan IDM-nya lah 0,652. Inilah posisi IDM Provinsi Kalimantan Barat. Nah, yang berikutnya adalah mengenai proyek strategis Provinsi Kalimantan Barat yang ada di Kabupaten Bengkayang untuk tahun 2021. Jadi seperti apa yang usulan Pak Bupati tadi, memang ada beberapa yang sudah kami akomodir, namun ada beberapa yang masih sepertinya
mungkin akan masuk ke prioritas 22, Pak. Ini adalah 21 yang pada tahun ini. Yang pertama adalah peningkatan jalan batas kota Singkawang Bengkayang. Yang pelaksananya nanti adalah Dinas PUPR. Kemudian yang kedua, peningkatan jalan Bengkayang Suki Semarang, batas Kabupaten Landak. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan jalan batas kota Singkawang dan Bengkayang. Jadi ini adalah merupakan proyek-proyek prioritas Provinsi Kalimantan Barat yang ada di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2021. Sedangkan proyek prioritas lainnya yang mengenai desa gelap gulita, saya sudah bicara dengan Pak Wakil Bupati tadi, saya tanyakan ada beberapa desa. Jadi dari data kami, Bapak, Bengkayang itu kalau tidak kami yang tidak salah atau mohon konfirmasi data nanti. Jadi berdasarkan data kami tinggal 16 desa, mungkin dusunnya. Kebetulan kemarin ada dari dusun yang di Kecamatan Lumar sempat menelpon saya menanyakan mereka sudah mengusulkan listrik di desa Sikilap, kan? Nah, katanya mereka sudah masukkan proposal, namun sekarang belum ada kabar seperti apa. Nah, ini yang coba kami sudah berusaha mengkomunikasikan, namun masih belum bisa dapat jawaban. Kami akan tetap telusuri itu melalui Dinas Energi dan Sumber, ya. Nanti mungkin bisa dibantu jika ada OPD-nya hadir di sini atau melalui Zoom. Nanti mohon penjelasan kepada teman-teman yang di Bengkayang seperti apa kondisinya. Karena memang karena itu ada domainnya di Dinas Energi, ya, dan PLN. Kemudian untuk bidang pendidikan itu juga sebenarnya untuk teman-teman termasuk Pak Kepala Bapeda kemarin, ya, waktu kita membahas isu strategisnya kabupaten, kota, termasuk dari PLT Dinas Pendidikan itu sering mengontak kami untuk menanyakan seperti apa perkembangan untuk pembangunan USB SMA 2 Seluas dan SMA 2 Siding. Nah, untuk SMA 2 Seluas sebenarnya pada tahun 2019 itu sudah saya anggap, kami ya, kebetulan saya menangani barang itu, kami anggap sudah dibangun. Ternyata saya kehilangan kontak. Kontak dalam arti begini, mungkin permasalahannya karena kita tahu bahwasannya untuk membangun sekolah, daerah harus mempersiapkan lokasinya dalam keadaan clear and clean. Nah, mungkin masalahnya lokasinya itu yang tidak clear and clean, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus berada di jalur sutra. Karena terakhir saya dapat info, setelah saya hubungi Kabid SMA Bu Fatmawati, ternyata lokasinya tidak kurang strategis. Oleh karena itu ya kita minta coba cari lokasi yang strategis. Karena sebenarnya itu sudah masuk prioritas pembangunan di 2020. Saya pikir sudah dibangun, ternyata belum. Nah, terakhir saya kontak lagi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid SMA, katanya tahun ini sudah. Mudah-mudahan ya Pak Yan, Pak Bupati, mudah-mudahan lokasi juga clear and clean. Demikian juga untuk yang Siding, ya. Siding kalau tidak salah lokasi sudah ada, tinggal menunggu saja barangkali. Untuk yang lain-lain sesuai dengan prioritas Pak Gubernur bahwa untuk kabupaten, setiap kabupaten kota itu harus memiliki sekolah SMA unggulan atau SMK unggulan. Mohon teman-teman di Kabupaten Bengkayang harus menyiapkan lahan terlebih dahulu dalam keadaan clear and clean dan memang berada di jalur sutra. Kemudian kita melihat sekolah penunjangnya,
Artinya ketika dia SMA maupun SMK, berarti kan ada SMP penunjangnya yang tidak begitu jauh-jauh. Gitu. Seperti itu. Untuk SMA itu minimal 2 hektar dan SMK itu minimal 5 hektar. Karena SMK itu harus ada areal praktek atau workshop atau perbengkelan dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Ketua DPR, Pak Kepala Bapeda dan para hadirin sekalian. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, terima kasih. Tadi diberikan paparan dari Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Barat telah memaparkan pada acara musrembang ini Bapak Dr. Rizky J. MPD. Terima kasih Pak. Dan kita akan dengar paparan dari Rektor kepada Bapak Profesor Dr. Badrawin dengan hormat. Jadi itu di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadir Kak Talino, Bacuramin Kak Suraga, Kak Sengat Kak Bupati. Yang saya hormati Pak Gubernur, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda. Yang saya hormati anggota DPR Provinsi yang hadir pada kesempatan ini, dan tentu saja yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Bupati Pekayang beserta Bapak Bupati dan seluruh jajaran. Yang saya hormati Ketua DPRD Pekayang. Yang saya hormati hadir pada hari ini Bapak Sistama Batan dan rekan Direktur Polnek Pontianak hadir. Yang saya hormati Pak Ketua Bapeda Kabupaten Pekayang, Bapak Forkopimda yang hadir pada hari ini, dan tentu saja seluruh hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Bapak Ibu, izinkan saya berikan sedikit gambaran singkat tentang Universitas Tanjung Pura lebih dulu. Saat ini Universitas Tanjung Pura memiliki 9 fakultas. Student body-nya, jumlah mahasiswanya 35.000. Tentu saja di antaranya adalah putra-putri terbaik dari Kabupaten Pekayang. Kita harapkan nanti akan kembali untuk membangun Kabupaten Pekayang. Untan berdiri tahun 1959, jadi usianya juga sudah cukup matang ya untuk berkembang menjadi sebuah universitas research yang mungkin sekarang diperlukan. Tidak hanya pengajaran, tapi juga saya kira research. Bapak Ibu yang saya hormati, kesempatan kali ini kami menyampaikan terima kasih atas undangan dari Pak Bupati, karena memang saya kira ini tren yang memang sekarang harus kita ikuti. Bapak Ibu sekalian, dunia berubah begitu cepat. Perubahan itu tidak hanya cepat, tetapi juga di banyak aspek. Kita kehilangan banyak pekerjaan dalam 1-2 tahun ke depan. Tetapi juga akan banyak muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang mungkin kita tidak terpikirkan. Itu harus kita persiapkan. Kemajuan teknologi membuat semuanya berjalan sekali lagi sedemikian cepat. Tidak ada lagi the future Pak sekarang itu. Yang ada masa depan itu sudah nggak ada, karena masa depan itu ya hari ini. Dan kadang-kadang begitu dalam beberapa literatur.
Bapak Ibu, sekali lagi relevansinya bagi kami di Universitas Tanjung Pura adalah bahwa model yang dikembangkan oleh Kabupaten Bengkayang dengan melibatkan perguruan tinggi dan stakeholder lain adalah memang model yang memang paralel dengan apa yang dikembangkan oleh kita. Bapak Ibu sekalian, sebagai lembaga pendidikan pun sekarang ini Universitas Tanjung Pura dituntut untuk memberikan dampak kepada masyarakat, memberikan dampak kepada pemerintahan, tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, model-model pembelajaran, model-model riset, peta jalan riset itu memang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Bapak Ibu sekalian, dari paparan yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati, salah satunya adalah penekanan pada bidang pertanian. Saya kira ini juga merupakan tantangan bagi kami, dan memang Bapak Ibu sekalian, Untan sedang mempersiapkan satu peta jalan bagaimana kemandirian pangan itu dapat dilakukan. Realnya seperti apa? Toh juga memang masalah pertanian pasti sudah ada dalam rencana pembangunan jangka menengah. Mungkin Untan bisa memberikan masukan dalam konteks itu adalah dari aspek risetnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sering membaca dan memperhatikan, mungkin kita akan terkejut kalau ternyata peta tanah, ya potensi tanah di Kalbar ini mungkin bukan kita yang lebih tahu. Misalnya tadi pengembangan jagung, mungkin sudah ada yang tahu bahwa Bengkayang itu memang cocok untuk mengawal jagung. Ya. Nah, saya kira dengan riset dan keterlibatan universitas dan tentu saja stakeholder lain bersama-sama dengan birokrasi pemerintah di Kabupaten Bengkayang, ini akan lebih dapat memperkuat atau sebagai supporting system dari kebijakan yang akan jadi. Tentu kita akan memperhatikan yang tercatat di dalam statistik ya oleh Badan Statistik angka-angka itu, tetapi alangkah baiknya kalau itu dapat ditunjang oleh satu riset, sehingga sekali lagi sebagai supporting sistem kebijakan yang diharapkan akan lebih mendekat kepada target-targetnya. Bapak Ibu yang saya hormati, Untan sendiri saat ini dalam pengembangan riset-risetnya tidak hanya menyangkut masalah pertanian, tetapi juga energi dan juga termasuk dalam bagaimana pengembangan tata kelola organisasi yang didasarkan kepada good corporate governance. Bapak Ibu sekalian, tentu saja segala sesuatunya harus kita lakukan secara tinggi, dan kami sekali lagi terima kasih kepada Pak Bupati atas kesempatan bekerja sama. Biasanya MOU itu, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada yang memastikan, satu task force yang memastikan, biasanya kita agak lengah untuk mengimplementasikannya. Oleh karena itu, kalau dapat, kebetulan ada Pak Eka, Ketua Lembaga Penelitian Tanjung Pura, dan tentu Bapak OWR yang hadir hari ini. Bapak Ibu, kalau dapat mari kita buat satu task force yang mengawal khusus implementasi daripada MOU yang kita tandatangani hari ini bersama pemerintah Kabupaten Bengkayang. Dengan demikian, apa yang kita komitmenkan itu bisa kita buat peta jalannya, bisa kita tentukan timeline-nya, dan bisa kita eksekusi apa-apa yang kita sepakati. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini sambil kita melihat tayangan-tayangan ini adalah berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka riset dan pengabdian pada masyarakat. Ini adalah penjernihan air, dan ini Bapak Ibu sekalian, produk teknologi yang diciptakan oleh mahasiswa Universitas Tanjung Pura berupa mobil listrik. Mohon dukungan Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sedang menuju
kepada green energy, dan mudah-mudahan pengembangan mobil listrik Untan ini yang diinisiasi oleh Fakultas Teknik dapat dikembangkan lebih lanjut. Dan saya kira ini juga sesuai dengan tren yang sekarang sedang berlangsung. Masih ada tayangannya, Pak Ika? Ya. Saya kira ini juga penggunaan robot untuk pemadam api, saya kira nanti ini akan dapat bermanfaat untuk mengatasi berbagai kejadian kebakaran. Ya. Tidak hanya di bangunan, tapi juga yang sering kita hadapi adalah pada saat setiap kali kita mengalami musim kemarau, biasanya juga terjadi kebakaran hutan. Dan ini bagi sekalian, mungkin yang terakhir adalah antena penguat sinyal. Saat ini Bapak Ibu sekalian, dunia pendidikan kita juga sedang mengalami tantangan gitu. Karena tiba-tiba harus dengan kuliah atau pembelajaran jarak jauh. Inovasi yang sudah dilakukan Untan adalah membuat antena penguat sinyal sehingga koneksi untuk pengajaran jarak jauh itu yang tadinya mungkin tidak terlalu baik bisa kita perbaiki. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kerjasama antara Untan dan Kabupaten Bengkayang dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya, tidak hanya bagi Universitas Pura, tidak hanya bagi Kabupaten Bengkayang, tetapi tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan dan memberikan sesuatu yang positif bagi masyarakat Kabupaten Bengkayang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Baik, demikian tadi paparan dari Rektor Universitas Tanjung Pura Pontianak, Profesor Dr. Gadwa Wiko. Dan selanjutnya kita dengar dari Direktur Politeknik Negeri kepada Bapak Dr. Nuh Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Suda. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Bupati Bengkayang dan Bapak Wakil Bupati Bengkayang, Bapak Sekda dan seluruh jajaran. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Tanjung Pura. Yang saya hormati Kepala Bapatan dan seluruh hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya selaku pimpinan Politeknik Negeri Pontianak merasa suatu kebanggaan yang diundang resmi oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang untuk hadir mengikuti kereta PKBD ini, dan saya sangat antusias mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi. Dan saya kira bagi Politeknik Negeri Pontianak, kehadiran kami di Kabupaten Bengkayang ini bukanlah hal yang baru, karena beberapa kerjasama yang telah dilakukan beberapa tahun terakhir telah kita tunjukkan di Kabupaten Bengkayang. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan Politeknik Negeri Pontianak. Oleh Pak Rektor tadi, saya sampaikan salam hormat kami dan dengan Kornet. Beliau ini adalah pimpinan Rektor Untan yang merupakan Bapak Kandung Kornet. Di Kornet di bawah Untan selama 10 tahun. Akhir di 87 sampai 97 dan dimandirikan pada tahun 97.
Dan sampai saat ini kami seluruh kita Teknik College senantiasa selalu mengharapkan arahan-arahan dari Pak Rektor dan jajaran. Karena kami adalah anak kandungnya dari hutan. Melihat perkembangan perguruan tinggi sekarang bahwa politeknik itu adalah salah satu bentuk perguruan tinggi vokasi dan sedikit berbeda dengan pengembangan-pengembangan di universitas yang arahnya ke pengembangan akademik. Oleh karena itu, kami Politeknik Negeri Pontianak hadir dalam memberikan solusi-solusi praktis di lapangan. Beberapa bentuk kerjasama yang telah dilakukan di Kabupaten Bengkayang ini, di antaranya adalah Politeknik Negeri Pontianak telah membangun sistem informasi database berbasis geospasial di Kabupaten Bengkayang. Juga telah memperbaiki sistem backup daya gedung satu atap di Kabupaten Bengkayang. Kemudian yang sangat terakhir kami mendapatkan hibah dari Kementerian Teknik khusus untuk mitigasi bencana di Pulau Lemukutan. Polnya mendapat juga penelitian dari Ristek ini. Tentunya beberapa sasarannya telah dihasilkan. Salah satu hasil dari hibah dari kementerian ini yang merupakan hibah UTS, yaitu telah dihasilkannya pemetaan rawan bencana di kabupaten di desa pesisir di Kalbar ini khususnya di Lemukutan. Adapun rencana-rencana aksi berikutnya berkaitan dengan keberlanjutan penelitian ini adalah pemetaan tata ruang desa Lemukutan dan Pulau Kabu. Yang kedua, akan dibuat master plan kawasan wisata Bahari, kawasan desa Lemukutan dan Pulau Kabu. Juga akan dibuat master plan dua kawasan konservasi Pulau Kabu dan desa Lemukutan. Juga akan lanjutan kajian mitigasi bencana di desa-desa Kabupaten Bengkayang. Dalam hal ini akan dilakukan identifikasi kerentanan fisik, ekonomi, sosial, dan pemetaan rawan bencana. Selanjutnya akan ada rencana tindak lanjut, yaitu desa tangga bencana dan sekolah siaga bencana. Polnet juga telah menghasilkan beberapa paten. Salah satu paten yang kita akan saya tidak bisa diimplementasikan di kabupaten ini yaitu adanya film edible komposit dari Cimci Mahkota Nas. Kedua, Polnet juga hadir dalam pelatihan-pelatihan yang sifatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya adalah pengembangan budidaya jagung dan produk turunannya. Juga ada pengolahan limbah kulit jagung sebagai bahan baku kertas. Polnet juga sebagai politeknik yang mempunyai jurusan-jurusan teknik mesin, teknik elektro, dan teknik sipil akan senantiasa memproduksi alat-alat warga panen. Kita juga beberapa tahun sudah membangun listrik desa yang berbasis energi surya, energi angin atau mikrohidro. Selanjutnya Pak Bupati yang saya hormati, Politeknik Negeri Pontianak diberi juga tugas khusus untuk menjadi pembina SMK unggulan. Sebagai program prioritas Dirjen Dikti sekarang, kita sebagai pembina daripada SMK unggulan. Dan yang kedua adalah tahun ini akan diluncurkan program Dirjen Dikti itu adalah D2 Fast Track. Jadi sebelum lulus alumni SMK itu tahun di sana, kemudian tahun di industri dan diberikan sertifikat lulusan D2 di Politeknik. Kemudian saya lihat tadi juga Bapak Bupati menyampaikan rencana-rencana program mengenai pendidikan Politeknik. Tentu
kami perlu sampaikan bahwa pendirian Satuan Perguruan Tinggi itu tidaklah serta-merta bisa diwujudkan. Sebagai pengalaman, Politeknik Negeri Pontianak, ya memang pada awalnya Politeknik Ketapang, Politeknik Sambas itu adalah binaan Politeknik Negeri Pontianak. Dan sekarang sudah menjadi satu perguruan tinggi mandiri. Kita sekarang bekerjasama dengan pemerintah daerah, Kabupaten Sulu, membuka PSDKU atau PDD, program studi di luar kampus utama, sesuai dengan kebutuhan daerahnya, yang sifatnya persis sama dengan Politeknik Negeri Pontianak. Sana buka program studi teknik sipil, kemudian program studi budidaya perikanan dan program studi pengurangan perkebunan. Di Kabupaten Sanggau 3 tahun yang lalu juga sudah dibuka PSDKU di Kabupaten Sanggau dengan program studi teknik mesin, teknik pengolahan hasil perkebunan dan akuntansi. Seolah tahun ini juga sebagai keberlanjutan daripada Akademi Komunitas Singkawang, kita akan juga membuka PSDKU di Kota Singkawang. Sekiranya pemerintah daerah akan berkeinginan untuk membuka perguruan tinggi vokasi di Kabupaten Bekayang, tentu Politeknik Negeri Pontianak akan menyambut baik untuk bisa mewujudkannya. Potensi-potensi yang ada di Kabupaten Bekayang ini, saya kira sangat besar, yang perlu dikelola. Sumber daya alam, kalau dikelola dengan sumber daya manusia yang berkualitas, itu akan memberikan nilai tambah. Karena itu, pimpinan daerah yang punya cita-cita meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, itu adalah pemerintah daerah yang sangat visioner. Karena bagaimanapun besarnya sumber daya alam yang tidak terkelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka itu istilahnya hasilnya tidak terlalu memberikan dampak ke daerah kita. Oleh karena itu, saya sangat mensupport apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Bupati dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan sumber daya manusianya, kualitas sumber daya manusia. Kami selaku pimpinan perguruan tinggi dan jasa terbuka menerima segala hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi Politeknik Negeri Pontianak untuk memberikan kontribusinya di Kabupaten Bekayang ini. Saya walaupun pertama baru berjalan beberapa tempat di sini, saya melihat Kabupaten Bekayang ini salah satu kalau istilahnya Pak Eka itu adalah bidadari yang masih tertidur, yang perlu diolah, diberi sentuhan-sentuhan, dan saya yakin pimpinan yang baru ini akan memberikan harapan-harapan baru. Kita beri aplaus untuk beliau. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi, saya atas nama seluruh staff dari Kabupaten Pontianak sangat menghormati dan menghargai apa yang Bapak sudah berikan kepada kerjasama dari pemerintah daerah Kabupaten Bekayang. Demikian, bilang taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.